Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail di Permadi, NIM saya 2404 nomor 4 Teknik Informatika. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tugas fisika yang memberikan soal sebagai berikut. Sebuah bola dengan massa 0,8 kg dan radius 10 cm dijatuhkan bebas dari ketinggian 700 meter dan mengalami hembat udara yang besaran berbanding lurus dengan kuadrat kecepatannya. Koefisien hambatannya adalah 0,5, kecepatan udaranya 1,29 dan percepatan gravitasinya adalah 9,8. Dan kita soal A, menghitung besar kecepatan terminal secara analitik. Di sini kita Excel, kita tuliskan di sini dari nilai yang diketahui dari soal-soal tadi ya. Ini ada massa 0,8 dan radius tadi itu 10 cm ya, jadi jadinya 10 cm. Kemudian kita ubah menjadi meter, jadinya 0,1 meter, dan ketinggiannya adalah 700 meter dan hambatannya adalah 0,5. Dan RH adalah kerapatan udaranya itu 1,29 dan gravitasinya 9,8. Kemudian ini A itu adalah luas dari bolanya, yaitu yang dihitung dengan menggunakan rumus PR kuadrat dan didapatkan hasil 0,0314. Dan ini adalah kecepatan awalnya, dan delta T nya adalah 1 second. Nah, kemudian adalah soal pertama, yaitu menghitung besar kecepatan terminal secara analitik. Terminal secara analitik ketika kondisi AY sama dengan 0, dan kita tulis rumusnya adalah M kali AY sama dengan M kali G dikurangi D kali rho A per 2 dikali VT kuadrat. Kemudian dapat hasil dari M kali AY adalah 0 dan M kali G kurangi DPAM D kali rho A per 2 dikali VT kuadrat. Kemudian kita pindahkan ruas, M kali G sama dengan D kali rho kali A per 2 dikali VT kuadrat. Kemudian di sini kita pindah-pindahkan ruas dan didapat hasil rumus percepatan terminalnya adalah VT sama dengan akar dari 2 kali M kali G kali dibagi D kali rho kali A. Kemudian kita substitusikan nilai-nilai DPAM dan G yang kita dapat dari diketahui ini, kita masukkan ke sini, kemudian kita hitung dan mendapatkan hasil VT sama dengan akar 774,2063. Nah, akar dari 774,2063 adalah 2782456. Setelah pembahasan dari soal nomor 1, baiklah berikutnya kita lanjut pada soal yang kedua, dari soal B. Soal B adalah menggunakan tabel dalam Excel berapa estimasi kecepatan terminal secara numerik dengan delta T untuk setiap iterasinya sama dengan 1 second, bandingkan hasil estimasi dengan hasil hitungan secara eksak di soal pertama atau soal A. Kita buka Excelnya. Nah, kita tuliskan yang diketahui dulu seperti pada soal pertama. Di sini kita tuliskan soalnya adalah hitung kecepatan terminal secara numerik dengan delta T sama dengan 1 second dan dibandingkan dengan hasil eksak pada soal A. Nah, jadi kita menggunakan rumus VI plus 1 sama dengan VI ditambah AI dikali delta T. Untuk rumus AI nya sendiri adalah AI sama dengan G dikurangi D kali rho kali A dibagi 2 kali M atau massa dikali VI kuadrat. Kemudian kita hitung dulu V1 nya. Nah, V1 ini kita hitung menggunakan rumus, yaitu seperti pada rumus ini, VI ditambah A kali T. Nah, VI nya ini adalah VI yang pertama karena 0, jadi kita menggunakan V0 sama dengan 0 ditambah AI dikali delta T. AI nya karena A pertama jadi A0 dikali delta T nya adalah 1 dan didapatkan hasil adalah 9,8. Dan untuk mencari nilai A1 yaitu di sini kita menggunakan rumus A1 sama dengan G, yang adalah gravitasi. Ini gravitasinya adalah 9,8, ada di kolom 8B8. Kemudian dikurangi dengan D kali rho kali A dibagi 2 kali M. Nah, D kali rho kali A adalah D-nya ada di kolom 6, ada di kolom B6, kemudian kali rho-nya ada di kolom B7 dan A-nya ada di kolom B9. Nah, ini kita kalikan, kemudian dibagi 2 kali M. M-nya ada di
kolom B3. Nah, kemudian kita setelah dikalikan, kemudian kita kali lagi dengan hasil dengan V kuadrat. Nah, V kuadratnya adalah yang hasil dari pertama tadi, yang V1 pertama tadi, yaitu ini ada di kolom B15. Nah, kemudian didapatkan hasilnya adalah 8,58431. Kemudian A-nya ini kita tarik ke bawah sampai mendapatkan nilai 0 ini, sampai kita mendapatkan nilai 0. Dan ini adalah kecepatannya, nilai 0 ini berarti kecepatannya itu sudah konstan atau sudah tetap ya. Kemudian kita tarik juga V-nya ini, kita tarik sampai sejajar dengan nilai V-nya ini kita tarik sejajar dengan nilai A-nya. Nah, ini kita tarik sejajar dengan nilai A. Kemudian didapatkan hasil adalah 27,82456. Nah, setelah itu kita masukkan pada tabel yang kita dapat ini adalah hasilnya 27,82456. Dan kemudian kita cocokkan pada nilai soal 1. Nah, soal ini 1 juga 27,82456. Ini pada soal pertama, soal 1. Nah, dari kedua soal ini terlihat bahwa hasilnya adalah sama, maupun diselesaikan secara numerik atau eksak, ini menghasilkan nilai yang sama, yaitu kecepatan terbenarnya adalah 27,82456. Terima kasih. Selanjutnya kita bahas soal yang C. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan soal yang ketiga, atau soal membuat grafik kecepatan trace waktu secara numerik dan eksak. Nah, ini kita buka Excelnya. Nah, ini kita tuliskan lagi yang diketahui tadi, dan juga rumus-rumus yang diperlukan. Nah, langkah pertama kita menghitung V1 nya dulu. V1 adalah rumusnya ini, SQRT. Rumusnya adalah ini, SQRT adalah untuk menghitung akar. Nah, SQRT 2 kali M kali G, 2 dikali M. Ini ada di kolom B3 dan ada di kolom B8. Kemudian dibagi dengan D kali rho kali A. D kali rho kali A dia. D ada di kolom B6 dan kali rho ada di kolom B7, dan ada di kolom B9. Nah, kemudian kita kali lagi dengan tan dan dikali dengan akar dari D kali rho kali A kali G dibagi 2 kali M dikali T. Nah, ini D ada di kolom 6, rho ada di kolom 7, dan ada di kolom 9 sama seperti ini, dan G ada di kolom 8, ada di kolom B8. Kemudian dibagi 2 kali M ada di kolom B3, dan 2 dikali T. T-nya ada di delta T ada di ini, T adalah waktu. Nah, karena untuk menghitung ini kita memerlukan waktu, jadi kita tambahkan tabel waktu di sebelah kirinya ya. Nah, kita hitung dengan rumus ini dan didapatkan hasil berikut ini, hasilnya 9,41392. Selanjutnya kita hitung nilai A dari eksak. Nah, ini A1, nilai A1 adalah kita hitung menggunakan rumus pada rumus ini, AY atau T dengan G dikurangi D kali rho kali A dibagi 2 kali M dikali VY kali T kuadrat. Kita hitung nih, kita hitung dulu G nya, kita masukin dulu kolom G ada di kolom B8 dikurangi D kali rho kali A bagi 2 kali M. D kali rho kali A, D ada di kolom B6, ada di kolom B7, dan D ada di kolom B6, rho ada di kolom B7, dan A ada di kolom B9. Dan kita bagi 2 dengan kita bagi 2 kali M. M adalah massa. Nah, massa ada di kolom 3. Bahan dikali V
dikali V dan waktunya. Nah, V ini ada di sini, ada di V yang udah kita dapat dari V1 tadi dan dikali dengan T. Oke, dapat didapatkan hasil 8,67821. Kemudian kita hitung juga nilai numeriknya nih. Kita menggunakan rumus ini adalah V1 V plus 1 sama dengan V ditambah A kali delta T. V nya di sini adalah yang V1 nya adalah V0 nya, nah V pertama adalah 0 jadi 0, kemudian ditambah dengan A 0 nya adalah 9,8 dan dikali dengan delta T nya adalah 1 dan didapatkan hasil 9,8000. Kemudian kita cari nilai A nya, dan nilai A kita ini menggunakan rumus G sama dengan A sama dengan G dikurangi D kali Rho kali A per 2 kali M dikali V kuadrat. Nah, D kali Rho kali M ini berada D seperti yang tadi. Kita G nya dulu, G ada di kolom B8 dan D nya ada di kolom B6, Rho nya ada di kolom B7 dan A nya ada di kolom B9, dan dibagi 2 kali M, 2 dikali M, M nya ada di kolom B3 dan dikali V kuadrat yang V dari numerik yang pertama tadi yang udah kita hitung satunya, kemudian didapat hasil juga. Nah, setelah itu kita tarik nih, untuk nilainya kita tarik sampai mendapatkan nilai nolnya nih, sampai kita mendapatkan nilai 0. Sama juga yang di eksak kita tarik juga dari V1 satunya sampai mendapatkan A0 nya, karena A0 ini adalah kecepatannya sudah konstan, nah, dia sudah tidak berubah lagi. Kemudian kita tarik nih, kita tarik nilai V nya juga, yang pertama tadi kita tarik lagi setara dengan nilai dari A nya. Kemudian sama juga yang di numerik juga kita tarik sampai dengan nilai 0 seperti yang hanya tadi. Nah, ini juga kita dapatkan waktunya adalah 0, 1 detik, 2 detik hingga sampai 23 detik. Kemudian kita blok dan kita buat tabelnya itu menggunakan, bisa kita menggunakan tabel ya ada di sini. Nah, ini adalah hasil tabelnya. Nah, pada tabel ini dijelaskan adalah yang garis oranye adalah V numerik atau ini V numeriknya ini, dan yang biru adalah V eksaknya yang udah kita hitung tadi. Nah, kemudian di sini ada nilai-nilai dari V-nya dari 0 sampai dengan 30,0000. Dan di sini ada waktunya, yaitu dari 0 sampai detik ke 23. Ini waktunya dihitung per second. Itulah penjelasan dari grafik perbandingan antara V dengan eksak dan numerik dan dibuat grafik. Terima kasih.